Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, dalam Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan ke-7 Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Nusa Cendana, saya akan mempresentasikan hasil penelitian bersama tim terkait dengan penelitian bersama. Pada kesempatan kali ini, saya langsung share saja untuk presentasinya, bahan presentasinya. Ya, baik. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami sama tim yang berjudul mekanisme detoksifikasi dalam oxidative stress dan reaktif oxidative species atau ROS pada insang ikan Gambusia finis yang terpapar kadmium. Saya sendiri Dr. Muhammad Aulid Adam, SPIMP, selaku peneliti di Universitas Brawijaya dan selaku dosen di Universitas Ibrahimi bersama dengan Profesor Dr. Insinyur Agus Sugianto dari Universitas Airlangga, Surabaya. Kesempatan ini izinkan kami mempresentasikan hasil riset kami. Baik, latar belakang ini adalah awal mula tentang Sungai Wangi di Pasuruan yang mulai tercemar di tahun 2014. Kajian bersama dari disertasi yang saya kerjakan, kemudian berlanjut ke penelitian kerjasama perguruan tinggi antara Universitas Ibrahimi dengan Universitas Airlangga. Kondisi lingkungan di sekitar Sungai Wangi ini menyebabkan pemikiran kami bagaimana caranya untuk mengidentifikasi mekanisme di situ. Di sungai tersebut banyak terdapat ikan Gambusia. Nah, ini yang ingin kita tahu adalah kenapa ikan Gambusia ini bisa bertahan pada lingkungan yang tercemar. Ini kami ambil sebagai sampel dan sebagai ikan modelnya. Di situ banyak terdapat limbah pemukiman, pertanian, dan limbah industri. Ini sampel ikan yang kami gunakan. Ini yang ikan betinanya, gendut, kemudian ikan jantannya ramping. Sampelnya. Kemudian kami biakkan sampai ketemu dengan beberapa keturunan, bisa F3 insya Allah. Ini setelah kami lakukan pembiakan. Nah, ini beberapa jurnal yang sudah kami publish juga dari hasil riset di disertasi di Pollution Research, ini Q4, kemudian Egyptian Journal, EJAR, ini Q2, kemudian di NEPT Journal, Nature, Environment and Pollution Technology Journal, ini Q3, alhamdulillah semuanya sudah publish. Nah, ini hasil metode yang kami lakukan adalah metode eksperimen. Mulai dari tahun 2018, 19, sampai dengan tahun 2020. Hasilnya itu adanya penurunan konsentrasi kadmium harian pada lokasi riset di lapang dan di lab. Ini efek dari paparan kadmiumnya, morfologi insangnya seperti ini. Kita bisa lihat letak dari lamela primer sama lamela sekundernya terjadi suatu perubahan bentuk. Ini seperti ini, tidak ada yang beraturan setelah terjadi proses paparan dari kadmium. Kemudian ini serapan dari auto-absorb dari kadmiumnya. Nah, ini dilihat dari lebih detailnya menggunakan CLSM kerjasama dengan laboratorium Sentra Ilmu Hayati atau LSIH di Universitas Brawijaya. Ini kami mendapatkan bentuk-bentuk dari lamela primer sama lamela sekundernya sudah tidak ada yang seperti normal, semuanya sudah mengalami perubahan bentuk semakin kecil. Ini serapannya, ada perlakuan A, perlakuan B, dan perlakuan C, perlakuan D, perlakuan E, sama K.
paling banyak serapannya adalah pada perlakuan A. Ini gambaran dari sennya. Ada lamela primer sama lamela sekundernya. Pada lamela primer mengalami pergangan, demikian juga pada lamela sekundernya. Yang normal masih panjang, sedangkan yang terpapar kadmium semakin pendek untuk lamela primernya. Sedangkan dari tampak floret cell-nya pada lamela primer sama sekunder ini masih kecil. Ini yang normalnya, ini yang kontrol, nah, ini yang terpapar kadmium. Lamela primer sama lamela sekunder ini mengalami pergangan, dalam artian pembengkakan semakin besar ukurannya secara mikroskopis seperti ini, semakin besar ukurannya semua. Gambaran SEM dari insangnya, lamela primer sama lamela sekunder. Kemudian ini hasil redaksinya. Ini yang kontrol. Untuk kadmiumnya masih di kisaran 0,02 ppm, sedangkan setelah mendapatkan perlakuan, hasilnya jauh meningkat, jadi 0,28 ppm, jauh di ambang batas. Ini setelah kami melakukan deteksi pada enzim metalotinininya yang penyerapan terhadap kadmiumnya. Pada perlakuan A ini sangat tinggi sekali dibandingkan dengan kontrol. Kita lihat perlakuan A ini adalah perlakuan tertinggi yang kami lakukan untuk dosisnya. Ini western blottingnya. Setelah kami cek, berada pada panjang gelombang 75 kbps untuk serapan kadmiumnya. Hasil ujinya seperti ini. Kilodalton berat molekulnya pada 75 kilodalton. Ini deteksi antioksidan dan stres oksidatifnya. Dosis akut sama dosis kronisnya seperti ini tampak. Adanya perbedaan yang mencolok. Sini deteksi antioksidannya. Dari hasil ini yang semakin besar, kalau secara keseluruhan semakin besar perlakuannya, maka serapan atau kinerja dari antioksidan ini semakin tinggi, baik dari H2O2-nya atau peroksidannya, katalase, SOD ini semakin meningkat, semuanya rata-rata semakin meningkat. Demikian juga pada dosis subkronisnya. Tampak di sini dari kontrol sampai dengan perlakuan tertinggi ini rata-rata mengalami peningkatan yang signifikan. Semakin banyak paparan, maka kinerja dari antioksidan ini akan semakin tinggi. Seperti itu kesimpulannya. Kemudian ini dosis parameter dosisnya. Kalau dilihat dari tampak grafiknya dari masing-masing perlakuan dan dari masing-masing parameter oksidatif stresnya semakin tinggi, ya, bisa diistilahkan dengan semakin banyak paparannya maka ikan ini akan semakin stres seperti itu. Nah, ini yang perlu kami bahas adalah bagaimana mekanismenya, jalur atau pathway untuk adanya reaktif oksidatif stres ini pada detoksifikasi. Istilah yang bisa kami berikan adalah bagaimana ikan gambusnya ini melakukan detoksifikasi atau merubah toksik itu dengan secara detoksifikasi menjadi tidak toksik pada tubuhnya dengan adanya ROS ini juga. Baik, ini paparan yang kami lakukan kadmiumnya. Ini ikan gambusia. Kami lakukan perlakuan di sini terhadap radikal bebasnya. Kita ibaratkan kadmium atau perlakuan ini adalah radikal bebas. Kemudian kami lihat bagaimana efek terhadap ROS-nya. Nah, dari efek terhadap ROS ini cenderung meningkat. Semua kegiatan antioksidannya cenderung meningkat, terutamanya adalah pada MDA. Ini kenapa MDA? MDA ini adalah pada lapisan lemaknya. Nah, ternyata kegiatan detoksifikasi yang dilakukan oleh ikan gambusia ini terhadap radikal bebas ini
semuanya dapat diminimalisir toksik itu oleh adanya enzim MDA. Dari MDA ini nanti akan ditangkal dengan adanya proses itu dari peroksida atau O2 minnya. Ini adanya proses katalase dengan adanya antioksidan dari proses SOD, sulfur oxide dismutase, dan katalasenya. Nanti proses ini akan ditampung di MDA. Nah, di MDA inilah yang terjadi proses detoksifikasi itu. Dengan adanya MDA, kemudian ada jaringan. Ini stres oksidatif dapat dipres di sini. Jadi stres yang dari lingkungan itu akan diredamnya di MDA. MDA proses dari katalase, GPX sampai dengan SOD-nya di sini akan tercover di GSA-nya, gonadose stimulating hormonnya. Jadi akan memicu adanya peningkatan GSA ini. Dari GSA ini, nah dengan adanya MDA juga, nah proses ini yang akan dari dua proses ini, MDA dan GSA ini, yang akan menyebabkan adanya detoksifikasi. Nah, dari proses detoksifikasi nanti akan menyebabkan jaringan yang ada di sini, dia akan rusak atau tidak rusak. Detoksifikasi ini juga akan dengan pemulihan kembali setelah paparan dari kadmium itu sebagai radikal bebasnya, akan terjadi kerusakan jaringan. Nanti untuk perbaikannya akan dibantu dengan adanya enzim protease. Enzim protease ini adalah yang membantu untuk merecovery jaringan yang sudah dirusak oleh radikal bebas tadi. Baik, kesimpulan yang bisa saya tarik di sini adalah hasil pemeriksaan terhadap efek toksisitas kadmium secara scanning elektromikroskopis terhadap efek paparan kadmium pada luasan permukaan lamina primer dan lamina sekunder dan kepadatannya pada gambusia muda dengan hasil terdapat kerenggangan. Jadi karena adanya radikal bebas itu, selain itu ditemukan hasil bahwa kadmium pada sitoskeletonnya ikan gambusia dan terutama pada filamen aktinnya mengalami perubahan morfologi tadi yang dari yang panjang kemudian menjadi pendek, lebih pendek, memendek dia, dan paparan terhadap kadmium menyebabkan adanya stres oksidatif pada insang ikan gambusia melalui peningkatan enzim SOD, katalase, MDA, GPX, GSH, dan H2O. Yang tadi sudah saya terangkan juga terkait dengan bagaimana mekanisme detoksifikasi yang dilakukan oleh organ-organ yang ada atau enzim-enzim yang ada di ikan gambusia tersebut. Ikan gambusia ini mampu mengakumulasi dan menganalisis dampak paparan kadmium pada insang terutama di sitoskeletonnya, kemudian di lamina sekundernya dan lamina primernya, dan bagaimana ini melakukan makropinositosis, proses bagaimana dia membungkus dari paparan itu supaya tidak sampai meracuni seluruh tubuh ikan gambusia. Ini hasil bagaimana mekanisme yang terjadi di dalam tubuh ikan gambusia sehingga mampu bertahan pada lingkungan yang tercemar berat. Ini. Baik, demikian untuk presentasi singkat dari saya. Apabila tertarik untuk bertanya atau diskusi, memberikan saran, masukan untuk pengembangan riset saya ini, nanti bisa menghubungi nomor telepon saya dan bisa juga untuk di email di sini. Dua-duanya aktif semua. Ya, terima kasih. Demikian dari saya. Semoga ilmu yang kita diskusikan ini bermanfaat untuk saya sendiri dan untuk sahabat-sahabat saya. Semoga bisa berlanjut ke diskusi berikutnya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan sukses.